Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngebahas atau kita akan membuat sebuah PC, dimana untuk PC yang kita akan rakit ini memiliki budget yang sangat-sangat terbatas, yaitu di angka 1 jutaan bahkan kurang. Dimana untuk komponen-komponen yang kita akan rakit di sini sudah ready semua, sudah kita siapkan. Kita syuting ini awal tahun sekitar tanggal 1 Januari 2024, dimana kalau awal tahun ataupun akhir tahun ini banyak sekali diskon, banyak sekali potongan harga, baik itu toko online ataupun toko offline, ini banyak sekali. Jadi kita sudah membelinya, ini adalah perangkat-perangkat yang sudah kita siapkan. Di antaranya ada casing, ada motherboard, ada fan, dan juga ada RAM, ada SSD, dan juga ada prosesor. Jadi untuk PC dengan harga 1 jutaan atau di bawah 1 jutaan sudah mendapatkan storage yang kenceng, yaitu sudah menggunakan SSD. Walaupun untuk SSD nya sendiri ini menggunakan SSD SATA, tetapi mubuhnya sudah menggunakan SSD NVMe. Yang pertama kita menggunakan casing, yaitu untuk casingnya sendiri ini punya dari Power Up, atau tipenya sendiri ini adalah Aeromax 560, dimana untuk casing yang kita pakai ini harganya kita beli kemarin sekitar 300 ribuan, dimana untuk casing ini yang harganya 300 ribuan sudah include dengan PSU atau power supply 500 watt, dan juga kita sudah mendapatkan satu buah free fan, yaitu 12 cm di bagian depan. Yaitu tentu saja untuk fan-nya sendiri ini sudah RGB. Jadi untuk kalian yang suka RGB-an ini sudah ada fan-nya. Oke, dan langsung saja kita buka untuk casingnya, yaitu Aeromax 560. Dan ini adalah casingnya, yaitu Aeromax 560, di mana untuk casing dari Aeromax 560 ini sudah include dengan power supply. Nah, ini adalah power supply-nya, dan juga kita masih diberikan bonus, yaitu fan RGB di bagian depan, di bagian sini. Nanti kalau kita sudah rakit nanti akan otomatis menyala ya. Dan selanjutnya untuk motherboard yang kita pakai, motherboard atau mainboard. Untuk motherboardnya yang kita pakai ini punya dari Faro, dimana untuk motherboard ini kita juga beli di kisaran 320 ribuan. Dan untuk motherboard yang kita pakai ini dengan chipset B75 punya dari Faro. Kita buka dulu, dan untuk paket penjualannya kita mendapatkan kabel SATA 3, dan juga ada back panel, dan ada quick start gate, dan ada juga CD driver. Dimana untuk garansinya sendiri motherboard dari Faro ini garansinya 2 tahun ya, jadi cukup lama. Dan untuk motherboard dari Faro B75 ini kita tahu bahwasanya untuk perbedaan antara chipset H61 dan juga B75 tentu dari segi fiturnya ini lebih kaya chipset yang menggunakan B75 ya, tentu saja, karena dari segi fitur seperti adanya USB 3.0, dimana untuk motherboard ini sudah mendukung USB 3.0, tetapi untuk yang chipsetnya H61 ini belum support dengan USB 3.0. Selain itu juga dukungan dari PCIe nya, yaitu untuk PCIe nya untuk yang B75 ini sudah menggunakan PCIe Gen 3, dan juga untuk chipset dari B75 ini sudah mendukung dengan SATA 3 6 Gbps. Dan poin menariknya dari chipset H61 atau B75 nya punya dari Faro ini ada slot NVMe nya, walaupun untuk slot NVMe nya ini hanya mendukung dengan generasi ketiga, tetapi kita juga bisa menggunakan NVMe yang berbagai jenis atau berbagai form factor ya, seperti 2280 dan juga 2242, dimana untuk SSD nya sendiri ini juga mendukung form factor 2280 dan juga 2242. Ini adalah salah satu contoh SSD yang memiliki form factor 2242, dan ini yang 2280 ya. Jadi kita juga bisa menggunakan berbagai jenis form factor SSD. Ini contohnya yang ukurannya 2280 punya dari Kyokensen. Dan selanjutnya adalah RAM. Untuk RAM-nya sendiri kita pakai punya dari Kingston DDR3 4GB 12800, dimana kemarin kita beli RAM-nya DDR3 4GB punya dari Kingston ini harganya sekitaran 85.000. Jadi untuk RAM saat ini ya harganya murah-murah,
85.000. Kalau yang DDR3 8 GB ini sekitar 140.000 atau 150 ribuan saja. Dan untuk selanjutnya itu untuk fan, nanti untuk fan-nya sendiri kita pakai fan standar punya dari Intel 1155. Nah ini adalah fan-nya, memang enggak RGB-RGB-an. Dan untuk prosesornya sendiri ini adalah prosesor dari Intel Core i3 2120, dimana untuk kondisinya sendiri ini adalah kondisi second. Jadi untuk Intel Core i3 2120 atau Gen 3 ini rilisnya sekitaran 10 tahun yang lalu, jadi wajar kalau kita tidak bisa menemukan dalam kondisi baru. Dan untuk mendukung performanya nanti supaya enggak lemot-lemot amat, kita juga menggunakan SSD. Untuk kapasitasnya sendiri ini kita pakai yang kecil-kecil saja, yaitu 128 GB. Jadi kalian bisa cek di online untuk harga SSD ini 150 ribuan, yang memiliki casing yang cukup menarik karena kalian bisa lihat ini kelihatan kileng-kileng ya, atau materai yang dipakai ini cukup solid. Dan untuk SSD dari DST ini juga pernah kami review, yaitu SSD yang ini kita sudah pernah reviewnya, SSD dari DST 128 GB. Dan mungkin untuk perangkatnya hanya itu saja untuk merakit PC dengan budget low atau budget yang sangat ngepres. Jadi yang pertama kita pasang yaitu adalah memasang prosesornya ke bagian motherboard. Jadi untuk motherboard yang kita pakai soket LGA 1155. Kalau saya PC, yang pertama saya akan pasang adalah bagian prosesor ke motherboardnya. Bentuk dari soketnya ini adalah tipe dari LGA. Jadi untuk penguncinya atau gigi-giginya ini di bagian motherboard, kecuali kalau AMD kan bukan LGA ya. Kita pasang dulu. Dan untuk masangnya sendiri kan ini ada pengaitnya ya, ada dua, ini di bagian sini dan juga di bagian sini. Kita samakan saja, ini kan ada penguncinya, jadi kita pasang. Nah seperti ini, setelah kita pasang sudah pas, lalu kita kunci di bagian prosesornya. Nah sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita pasang untuk fan-nya, yaitu untuk fan-nya sendiri kita pakai fan yang biasa aja. Ini kita beli di harga 35 ribuan atau 40 ribuan, kita bisa cari di online. Nah untuk link pembeliannya nanti sudah ada di deskripsi video semua ya. Jadi untuk kalian yang mau rakit PC seperti ini, kalian bisa cek linknya nanti di bawah. Kita bisa pasang, kita paskan dulu ya untuk kabel powernya sendiri. Nah nanti ini kan arahnya ke sini, jadi kita pasangnya seperti ini ya. Jadi jangan di sini tetapi powernya di sini, nanti otomatis kabelnya nanti kurang rapi ya. Jadi kita pasang seperti ini. Dan untuk masangnya juga cukup mudah, tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah ini sudah kita pasang, lalu kita tekan saja. Ada 4 buah kaki, tinggal kita tekan, otomatis akan sudah terkunci ya teman-teman. Otomatis sudah terkunci dengan baik. Usahakan untuk fan ke prosesornya sendiri ini tidak ada goyang ya, karena kalau ada goyang biasanya ada space antara prosesor dan juga heatsink di bagian fan. Nah itu bisa mengakibatkan kalau kalian baru hidupkan atau kalian pakai ini akan otomatis sering overheat, karena untuk posisi dari fan ke prosesornya sendiri ini tidak pas atau tidak menempel dengan baik dan juga sempurna seperti itu. Jadi untuk merapikan kabel ini kita tinggal taleni saja ya, atau kita rapikan, terserah kalian menggunakan rapikan gimana. Tapi kalau saya ngerapikan ya seperti ini, kita undel-undel. Nah kalau memang dirasa sudah pas seperti ini ya kan ngepres, jadi kelihatan rapi ya seperti ini, otomatis sudah baik. Nah ini adalah tampilannya. Setelah kita pasang prosesor dan juga fan, kita pasang dulu untuk RAM. Nah untuk RAM-nya sendiri ini punya dari Kingston tadi, yang kita beli di harga 85.000. Jadi kita menggunakan DDR3 4 GB. Nah kita pasang seperti ini. Jadi ada apa ya, ini ada cekungannya, kita tinggal paskan saja. Jadi jangan seperti ini, nanti otomatis tidak akan kepasang dengan baik. Nah seperti ini kita pasang. Seperti ini sudah ada suara ceklik-ceklik, berarti sudah
terpasang dengan baik. Nah, untuk kalian yang sudah ngerakit PC ataupun sudah memasang komponen semuanya ke dalam komputer, tetapi tiba-tiba komputernya ini no display, nah kalian bisa menggunakan cara antara lain adalah kalian bisa ngecek untuk prosesornya dulu. Kalau keadaan no display ya, apakah prosesornya sendiri ini nyala atau tidak. Kalau kita hidupkan tetapi no display, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah prosesornya sendiri ini tidak mendapatkan supply yang baik, atau prosesornya jadi sebuah masalah, dan juga bisa diakibatkan oleh RAM-nya. Kalau kalian mendapatkan kasus no display ini, kalian bisa membersihkan RAM-nya menggunakan thinner, atau kalian juga bisa menggunakan dengan penghapus ya. Penanganan yang pertama kalau terjadi no display waktu kalian baru ngerakit, kalau kalian cek di bagian prosesornya tetapi prosesor ini hangat, berarti prosesornya dalam kondisi baik. Kalian bisa cek lanjut ke bagian RAM. Tapi kalau bagian RAM-nya sendiri kalian sudah bersihkan dan juga sudah kalian bersihkan menggunakan penghapus ataupun menggunakan thinner masih tidak no display, berarti kemungkinan berada di bagian motherboard, atau kalian bisa juga di bagian power supply-nya ya. Dan selanjutnya kita pasang untuk back panel. Nah, kita buka dulu untuk casingnya. Di bagian dalam ini juga kita diberikan kabel power CPU. Kita langsung saja pasang. Nah, ini adalah back panel, kita pasang di bagian sini ya. Nanti ini berada di posisi bawah dan ini di bagian atas. Jadi untuk audionya sendiri ini pasti berada di bagian bawah ya. Jadi nggak mungkin kalau port audionya ini berada di bagian atas. Kita tinggal pasang, kita paskan saja, tinggal kita tekan seperti ini, seperti ini. Nah, kalau memang dirasa sudah cukup kuat atau pas, berarti sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita buka casing di bagian samping, tutup di bagian samping. Nah, kita buka, kita singkirkan dulu dua buah bautnya. Nanti kita taruh sini ya, jangan sampai hilang. Seperti ini, ada tampilan dari samping. Untuk tampilan dari samping sih biasa aja ya. Jadi tidak ada tempat untuk menaruh SSD atau tempat untuk yang lain yang enggak ada. Jadi untuk SSD-nya nanti kita taruh di bagian bawah sini. Kita buka dulu untuk pinnya, pin seperti PSU biasa ya. Jadi untuk PSU nya sendiri ini 500 watt. Nah, ini kita bisa lihat untuk PSU nya 500 watt, jadi 500 watt biasa. Tidak ada gold atau bronze, tidak ada, karena mengingat dari segi harganya sendiri 300.000 sudah include dengan fan, include dengan PSU. Jadi saya juga tidak serta menyarankan untuk kalian menggunakan PSU dari bawaan casing ya. Jadi untuk kalian yang mungkin mempunyai budget lebih ya, kalian bisa ganti PSU nya menggunakan PSU seperti dari FSP, Deepcool, Corsair ataupun yang lain ya. Oke, nanti untuk kabelnya sendiri kita bisa taruh, ini ada kabel USB, ada kabel audio, dan ini ada kabel front panel, ada power SW, reset, HDD LED, dan yang lain. Dan teman-teman, nah ini ada untuk lampu fan-nya. Nah, ini ada untuk lampu fan-nya. Kita taruh di bagian sini, kita lewatkan di bagian belakang ya. Nah, seperti ini supaya nanti kelihatan rapi. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini kelihatan rapi. Ini ada baut-baut dan yang lain, baut-baut dan teman-temannya. Kita buka dulu, kita pasang dulu untuk tempat bautnya atau rumah bautnya di bagian casing, karena ternyata belum terpasang. Jadi tempatnya ini seperti ini. Kita pasang di bagian sini ya. Ini ada 4 buah, ternyata belum terpasang. Biasanya casing itu sudah terpasang, tapi ternyata di Aeromax punya Aeromax ini ternyata belum terpasang. Oke, setelah terpasang untuk tempat rumah boardnya, lanjut kita pasang mainboardnya, yaitu ininya kita pasang ke bagian casing atau ke dalam casingnya. Jadi untuk port-portnya sendiri di mainboard H61 punya dari Faro ini cukup lengkap. Ada 2 buah USB, ada VGA atau DISAP, ada HDMI, ada 2 USB 2, dan juga ada 2 USB 3, ada juga port LAN, dan juga ada port audio. Dan di sini nanti kita akan kasih
SSD NVMe ya. Jadi kita juga akan mencoba memasang SSD-nya. Ini NVMe punya dari Kio dengan kapasitas 128 GB. Apakah terpasang apakah nanti berfungsi dengan baik SSD-nya atau tidak? Kebetulan SSD dari Kio Cancer ini juga sudah kami review. Nanti kalian bisa lihat reviewnya di video yang lain ya. Nanti kita buka dulu untuk bautnya. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, kita pasang NVMe. Nah, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah terpasang kita kencangkan. Apakah nanti SSD-nya terdeteksi di BIOS atau tidak, kita juga tidak tahu. Harusnya sih bisa ya. Harusnya nanti terdeteksi di BIOS-nya bahwasanya ada SSD NVMe-nya. Nah, cukup kayaknya sudah terpasang semua. RAM sudah terpasang, processor sudah terpasang, fan dan RAM juga sudah terpasang semua. Tinggal kita pasang ke dalam casingnya. Taruhnya seperti ini ya. Kita tinggal paskan. Dan bautnya sendiri ini jangan sampai salah, karena di dalam paket penjualannya ini kan ada 3 buah tipe baut ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi untuk ini baut yang kita gunakan untuk mengencangkan mainboard ke dalam casingnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah nanti akan merusak di bagian mainboardnya ya. Jadi jangan sampai salah yang ini untuk bautnya. Jadi yang ada gepengnya, kecil gepeng. Jadi lanjut kita pasang. Ini ada 4 buah dan ini kita pasang juga. Nah, setelah kita pasang mainboardnya ke dalam casingnya dan sudah siap, sudah kencang semua, tinggal kita pasang untuk perkabelannya. Yang pertama biasanya saya sih pasang untuk pin powernya 24 pin ini ke bagian mainboard. Nah, bentuknya kan seperti ini ya bawaannya. Tapi kalau mau lebih rapi lagi kita bisa seperti ini. Tetapi ini kan cara saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai cara yang berbeda, silakan kalian bisa tulis saja di kolom komentar menurut kalian masing-masing atau versi kalian masing-masing supaya kelihatan lebih rapi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada pengaitnya, jadi kita pasang di bagian sininya ada pengaitnya juga, tinggal kita pasang seperti ini. Nah, sudah terpasang dengan kuat. Dan ini ada beberapa kabel. Ini ada kabel untuk SATA, untuk power dari SSD ataupun harddisk. Ini kabel pin power SATA. Dan juga ini juga ada kabel SATA-nya, ada 2. Dan ini ada kabel power untuk CPU atau prosesornya. Kalau mau lebih rapi ya kita tinggal seperti ini. Ini versi saya. Kalau teman-teman di sini punya versi yang berbeda juga silakan. Supaya kelihatan rapi aja, kita bisa seperti ini. Kenapa saya tidak taruh di bagian belakang? Karena untuk kabelnya sendiri ini pendek-pendek, jadi nggak masalah ya. Lagian juga untuk casingnya sendiri ini kan tertutup, jadi nggak terlalu kelihatan. Kecuali kalau kita menggunakan casing yang case sampingnya ini transparan, biasanya saya taruh di bagian pelagang untuk kabel manajemennya. Kita pasang untuk pin power dari CPU ada 4 pin. Setelah kita pasang untuk kabel power CPU-nya, kita tinggal pasang ke bagian SSD. Sebelum kita masuk ke bagian pemasangan SSD, kita pasang dulu untuk kabel ininya. Ada kabel USB dan juga kabel audio tadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini saya akan pasang di bagian belakang sini. Nah, seperti ini ya supaya kelihatan rapi. Jadi ini juga saya lewatkan di bagian bawah mainboard. Setelah terpasang, kita pasang dulu untuk kabelnya. Di sini ada tulisannya di bagian mainboardnya. Ini ada audio, ada fan, ada kabel untuk front panel. Front panelnya ini front panel, ada USB 3.0 untuk bagian depan. Tapi karena untuk casingnya sendiri ini tidak mendukung USB 3.0 di bagian depan, tidak ada kabelnya, jadi kita tidak akan pasang untuk port ini ya. Kita pasang dulu untuk audio. Ini ada audionya. Selanjutnya kita pasang untuk USB. Untuk USB menggunakan port yang ini. Nah, ini port untuk USB-nya. Setelah itu untuk front panel. Nah, untuk front panelnya sendiri ini kalian bisa menggunakan manual book, karena di dalam paket penjualannya ini ada manual booknya.
Jadi kalian jangan lupa membaca kalau mau rakit PC supaya tidak salah untuk penempatan front panelnya. Tiba-tiba kalian udah nyalakan dan juga nggak bisa hidup, ternyata untuk penempatan front panelnya sendiri antara pin power dan juga HDD LED ini atau reset ini kalian kebalik, jadi otomatis tidak akan bisa menyala. Nanti kalian bisa ini kan ada ya di manual booknya, baiknya kalian membaca dulu. Tapi karena saya sudah hafal, ya memang saya nggak sombong, tapi karena saya sudah hafal, tinggal kita pasang saja. Bagian sini power on, ada power LED-nya di sini. Selanjutnya ada reset SW di atas power, karena dimensinya sendiri ini sangatlah kecil. Seperti ini ya, sudah rapi semua, tinggal kita pasang untuk SSD-nya atau storage-nya. Nanti kita menggunakan 2 buah storage ya, ada NVMe dan juga ada SATA. Ini yang SATA. SSD-nya nanti kita taruh di bagian sini, kita baut dulu. Kita pakai baut yang kecil tadi ya. Nah, sudah terpasang. Selanjutnya SSD-nya sudah terpasang, tinggal kita pasang kabel SATA-nya. Nah, untuk kabel SATA-nya kan lurus seperti ini ya. Jadi untuk merapikannya tinggal kita buat bulat-bulat seperti ini dengan cara seperti ini. Nah, supaya agak lebih kelihatan rapi. Nanti kan nggak terlalu terang selengkrah. Bahasa Indonesia ini terang selengkrah. Kita taruh ke SATA 3, kita pasang ke sini. Nah, untuk data dan untuk powernya kita ambil ini. Nah, sudah terpasang dengan baik, nggak apa-apa seperti ini, nanti kita akan rapikan ya. Selanjutnya kita pasang untuk kabel power fan dan juga RGB-nya, kabel fan RGB ya, supaya nanti PC-nya nambah kenceng dan nambah damage karena ada RGB-nya. Nah, setelah itu kita bisa pasang di bagian belakang aja lah, seperti ini ya. Ini pasangnya gampang ya, tinggal kita pasang ke sini. Nah, seperti ini ya. Kita bisa memanfaatkan ini kabel kecil-kecil untuk merapikan. Kita rapikan saja ya teman-teman. Pokoknya gini lah. Ini, wah wes. Nah, ini juga sudah kelihatan rapi, tinggal kita rapikan dulu untuk kabelnya. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini ya. Jadi ini itu jangan dibuang karena bisa bermanfaat supaya kelihatan rapi. Kita tinggal buat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari PC yang sudah kita buat. Kita pasang dulu untuk ininya, jangan sampai lupa ya. Kita jangan sampai lupa, kita tinggal kencangkan, lalu kita pasang casing di bagian sampingnya. Bagian sini kita pasang. Nah, untuk bautnya sendiri jangan sampai lupa ya, ini yang baut besar tadi, tinggal kita kencangkan, udah jadi. Nah, ini adalah tampilannya, dan untuk PC 1 jutanya sudah kita rakit dan belum tahu apakah nyala atau tidaknya. Tinggal kita cek, setelah kita bersihkan dulu untuk meja-meja. Nah, oke teman-teman, untuk CPU-nya sendiri ini sudah kita pasang semua ya. Jadi untuk monitor sudah kita pasang, mouse dan juga keyboard ini juga sudah kita pasang port-port di bagian belakang CPU-nya. Lalu kita akan menyalakannya, apakah dia hidup atau mati. Langsung saja kita nyalakan untuk CPU-nya atau PC-nya. Oke, kita nyalakan dan ternyata hidup. Fan-nya hidup, untuk fan depannya juga hidup, fan ini oke. Nah, ternyata sudah menyala karena ini belum ada sistem operasinya atau Windows-nya, nggak bisa booting ke Windows. Kita coba cek untuk di bagian BIOS-nya ya, apakah terdeteksi untuk SSD dan juga NVMe-nya. Tinggal kita bisa buka, dan ini adalah tampilan BIOS dari motherboard Varo B75 atau H61, yaitu menggunakan versi BIOS 21.15.1236. Untuk jenis BIOS-nya sendiri ini adalah versi BIOS dari AMI, American Megahertz In. Dan untuk tampilannya memang terlihat tampilan BIOS jadul atau lama, jadi hanya seperti ini.
Yang pertama kita cek adalah di bagian ya ini tanggalnya, dan untuk tanggalnya sendiri ini memang nggak sesuai, jadi kita bisa setting untuk tanggalnya ke tahun ini, tahun 2024. Tinggal kita setting tanggal 1 bulan 1 2024. Nah, kita setting, dan untuk jamnya sendiri ini jam, enter. Nah, sudah selesai. Tinggal kita cek untuk NVMe nya, apakah SSD NVMe Kiokenzen yang sudah kita pasang apakah terdeteksi di BIOS atau tidak. Harusnya dia terdeteksi ya. Di sini ada settingan NVMe configuration, tinggal kita buka, dan ternyata sudah terdeteksi ini KZ128 atau Kiokenzen 128. Untuk SATA-nya sendiri ini juga sudah terdeteksi menggunakan SSD dari DST128GB supported, jadi sudah terpasang dan sudah aman. SSD-nya sudah terpasang, NVMe juga sudah terdeteksi, dan untuk SSD 128 SATA-nya juga sudah terdeteksi di BIOS-nya. Oke teman-teman, itulah pembahasan video kali ini. Kita sudah merakit sebuah PC atau membuat sebuah PC dengan budget yang sangat terbatas, yaitu di budget 1 jutaan kurang, yaitu kita menghabiskan budget sekitar 900 ribuan. Kita sudah mendapatkan casing, prosesor, RAM, dan juga SSD. Dan tentu saja mungkin ada teman-teman yang mau belajar merakit PC atau mau beli PC dengan kebutuhan yang sangat ringan, kebutuhan basic hanya untuk mengetik saja. Saya rasa i3 generasi kedua serta sudah dilengkapi dengan SSD ini sudah sangatlah cukup. Kalian juga bisa membeli PC second-hand untuk opsi yang kedua atau opsi lainnya, yaitu ada Lenovo dan juga ada CPU Dell, ada juga CPU dari HP yang kondisinya sendiri ini second ini juga banyak sekali dijual di marketplace yang harganya sendiri kurang lebih sama kalau kita merakit sebuah PC. Tetapi kalau judulnya ini kan merakit ya, jadi ya, mungkin di sini teman-teman ada yang hobi untuk ngutak-ngatik atau ngerakit sendiri atau penasaran bagaimana experience kalau kita mau rakit PC. Kalian bisa menggunakan spesifikasi yang tadi ya, kita menggunakan spesifikasi i3 generasi kedua, atau kalau kalian mempunyai budget lebih 1 jutaan ke atas, kalian bisa menggunakan prosesor dari Core i5 ataupun Core i7 yang menggunakan generasi kedua dan juga generasi ketiga. Tetapi karena mengingat dari chipsetnya sendiri ini adalah chipset dari low budget, jadi saya sarankan untuk menggunakan i3 atau i5 saja, karena untuk VRAM-nya sendiri ini kan memang terbatas ya, atau VRAM-nya sendiri ini memang seadanya. Tinggal kita nanti kita pasang VGA, tapi nanti untuk VGA-nya sudah ada. Jadi untuk VGA-nya nanti kita pakai 1050 nanti kayaknya. Jadi menunggu instalasinya sendiri ini selesai, lalu kita uji bagaimana performanya di lain video. Kalian yang penasaran bagaimana performa dari PC yang sudah kita buat nanti berada di part yang kedua atau di next video. Jangan lupa like and subscribe supaya kalau ada video terbaru kalian bisa langsung nonton. Saya Bang Ujo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.